Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasa kita yang kita jalankan masih di awal bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di awal bulan Ramadan ini banyak orang berceramah, banyak orang memberikan wasilah dan memberikan banyak hikmah terkait dengan puasa Ramadan. Namun masih banyak yang belum memberikan terkait dengan sejarah puasa. Puasa sudah dipraktikkan ribuan tahun sebelum Islam datang, menjadi sebuah tradisi nabi-nabi terdahulu serta masyarakat kuno untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk penyucian jiwa dan sebagai bentuk rasa syukur. Tata cara dan waktunya juga berbeda, seperti puasa 10 Muharram yang dilakukan oleh bangsa Yahudi awalnya, kemudian ada puasa 50 hari yang dilakukan oleh saudara kita yang beragama Nasrani. Sejak Nabi Adam misalnya, diriwayatkan Nabi Adam berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Di dalam kisah tersebut, terutama di tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahwa Nabi Adam puasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Riwayat lain juga mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai ungkapan syukur karena Allah mengizinkannya bertemu dengan istrinya Siti Hawa di Arafah. Kisah yang lainnya terkait dengan puasa juga dilakukan oleh Nabi terdahulu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berpuasa setelah keluar dari bahtera sebagai tanda syukur. Puasa Nabi Nuh alaihissalam adalah bentuk ibadah dan ketaatan yang dilakukan saat berada di atas bahtera selama banjir besar. Secara konsisten dilakukan 3 hari setiap bulan. Beliau juga berpuasa pada hari Asyura, yaitu di 10 Muharram, sebagai tanda syukur saat kapal berlabuh dengan selamat di Gunung Judi. Konsistensi ibadah yang dilakukan oleh Nabi Nuh dalam sebuah riwayat yang dilakukan beliau adalah salah satu bentuk yang dicontoh oleh masyarakat dan umat setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, puasa juga dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Salah satunya juga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berpuasa terutama saat menghadapi Raja Namrud. Puasa Nabi Ibrahim alaihissalam merujuk pada praktik ketaatan dan ketawakalan beliau, terutama saat dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Serta sejarah puasa di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah, yang meneladani momen ketaatan beliau menerima perintah Allah. Puasa ini menandakan penyerahan diri total dan kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian yang berat. Dinamakan puasa Tarwiyah seperti yang tadi dijelaskan, yang biasanya dilaksanakan oleh umat Islam di setiap tanggal 8 Dzulhijjah, karena Nabi Ibrahim merenungkan atau mendapatkan wahyu tentang perintah menyembelih putranya Ismail alaihissalam pada hari tersebut. Dan kaitannya dengan puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana Nabi Ibrahim meyakini dan mengetahui sepenuhnya bahwa mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kebiasaan puasa beliau juga pada akhirnya diikuti oleh putra-putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Setelah Nabi Ibrahim, dilanjutkan lagi oleh puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari dan juga berpuasa pada 10 Muharram.
atau Asyura sebagai bentuk syukur atas diselamatkannya kaum Yahudi dari Fir'aun. Puasa Nabi Musa alaihissalam yang paling terkenal adalah memang puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura sebagai wujud syukur. Selain itu, Nabi Musa juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, atau kita mungkin lebih mengenal dengan Bukit Tursina saat menerima wahyu atau kitab Taurat. Meskipun puasa ini dilakukan jauh sebelum Islam, puasa Asyura menjadi bagian dari tradisi puasa sunnah yang akhirnya dianjurkan dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW mengetahui sejarahnya saat tiba di Madinah. Setelah Nabi Musa, berikutnya adalah Nabi Daud. Ini yang familiar di tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang puasa Daud. Nabi Daud alaihissalam menjalankan puasa yang paling disukai oleh Allah, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, atau istilahnya orang bilang puasa Daud. Keutamaan dari puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling afdol. Ini adalah puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling utama karena mengajarkan kedisiplinan, konsistensi, serta menyeimbangkan ibadah dengan kebutuhan tubuh. Puasa ini membantu meningkatkan ketakwaan, mendidik hati, dan secara kesehatan dapat berfungsi layaknya intermittent fasting yang membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang terakhir yaitu puasa zaman dahulu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Saudara kita umat Nasrani memiliki tradisi puasa yang bervariasi, termasuk puasa 50 hari. Puasa Nabi Isa alaihissalam dikenal sebagai bentuk ibadah berat yang melibatkan menahan lapar, menahan haus, dan terkadang tidak berbicara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat menyebutkan beliau berpuasa 40 hingga 50 hari dalam setahun, seringkali tanpa sahur dan berbuka saat malam telah larut sebagai bentuk penyucian jiwa. Ibunda Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam juga dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa, terutamanya puasa tidak bicara sebagai bentuk ketaatan. Secara keseluruhan, syariat puasa pada zaman Nabi Isa bertujuan untuk ujian keimanan yang kemudian disempurnakan menjadi puasa Ramadan dalam Islam. Inti dari puasa umat terdahulu adalah menahan diri dari makanan atau minuman, baik secara total maupun sebagian, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan terkait dengan puasa yang kita jalani. Kita tidak hanya menjalankan puasa Ramadan, tetapi kita lebih mengenal lagi tentang puasa di zaman-zaman terdahulu, supaya apa yang kita kerjakan lebih meyakinkan kita bahwa ini adalah perintah semata-mata yang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.